Selamat datang kembali di kuliah Statistika Teknik Kimia dari program studi sarjana Teknik Kimia ITB. Sebagai pembuka dari modul Statistika Inferensial, kali ini kita akan berkenalan dengan konsep inferensi statistik tersebut. Mari kita mulai. Nah, sekarang Anda coba bayangkan situasi di pabrik minuman yang gambarnya saya kutip di sebelah kiri ini. Dengan moto perusahaan yang mengedepankan kualitas produk, maka jelas bahwa ribuan botol yang mereka produksi setiap hari harus memenuhi berbagai standar, seperti misalnya volume pengisian per botol, konsistensi rasa antar botol, kondisi fisik botol, dan sebagainya. Nah, tentu tidak mungkin pabrik melakukan sensus untuk menjaga mutu produk mereka. Apalagi jika proses pengambilan data yang diperlukan ternyata berpotensi merusak produk. Contoh lain yang saya sampaikan di sini adalah pemantauan mutu perairan seperti yang dilakukan oleh teknisi lingkungan di sebelah kanan ini. Tentu tidak mungkin pula dilakukan sensus terhadap suatu badan air yang jelas-jelas merupakan populasi konseptual. Kedua contoh ini menggambarkan bahwa kita tidak bisa mengetahui nilai sejati parameter populasi. Karena tidak ada pilihan lain kecuali melakukan cuplikan, maka kita harus bisa memperkirakan parameter populasi berdasarkan hasil pengukuran cuplikan tersebut. Himpunan prosedur matematik untuk mengolah data cuplikan sehingga kita dapat menarik kesimpulan tentang populasi asal cuplikan tersebut dinamakan inferensi statistik. Seperti yang telah dibahas sebelumnya, pembenaran dari inferensi ini adalah teorema limit pusat yang menyatakan bahwa terdapat hubungan matematik antara besaran penciri cuplikan dengan parameter populasi. Inferensi statistik secara umum mencakup dua golongan metode, yaitu pencarian penghampir atau estimasi parameter, serta uji hipotesis untuk memeriksa keberterimaan klaim tentang parameter suatu populasi. Berikut saya tampilkan dua contoh kasus inferensi statistik yang mudah-mudahan cukup mudah untuk Anda pahami. Di sebelah kiri, kita ingin menyatakan rata-rata diameter bola penggiling atau grinding balls yang terbuat dari baja. Nah, karena tentu sangat tidak praktis mengukur semua butir bola yang tersedia, maka kita mengambil saja beberapa butir sebagai cuplikan dan kita nyatakan rata diameter populasi bola sebagai rata cuplikan atau sample average yang kita ambil tadi, kemudian dikoreksi dengan suatu besaran galat cuplikan. Di sebelah kanan, inferensi statistik dilakukan untuk memeriksa apakah kandungan energi di dalam seporsi makanan sereal ini adalah benar seperti klaim pihak pembuatnya, yaitu 100 kilokalori per porsi. Secara umum, ada dua pendekatan yang bisa kita tempuh dalam menyatakan parameter suatu populasi, yang sekali lagi tidak mungkin kita ketahui nilai sejatinya. Cara pertama adalah dengan menggunakan penghampir titik atau point estimate. Misalkan Anda diminta untuk menyatakan rata berat per butir kue onde-onde yang ada di gambar sebelah ini. Nah, Anda bayangkan Anda bisa mengambil beberapa butir sebagai cuplikan, kemudian Anda ukur berat setiap butirnya, dihitung nilai ratanya, kemudian Anda laporkan angka tersebut apa adanya. Nah, itu artinya Anda menghampiri nilai sejati rata populasi onde-onde tadi dengan satu angka penciri cuplikan saja. Ini adalah pendekatan dengan penghampir titik atau point estimate. Di halaman ini, Anda bisa melihat beberapa contoh besaran penghampir titik untuk parameter populasi yang diwakilinya. Saya yakin Anda sudah pernah menghitung setidaknya sebagian besaran ini sebelumnya, hanya mungkin Anda belum sadar bahwa yang Anda hitung tersebut adalah penghampir titik. Demikian video lecture kali ini, sampai jumpa di segmen selanjutnya di mana kita akan membahas metode pendekatan yang kedua, yaitu menyatakan parameter populasi sebagai suatu selang atau interval nilai atau interval variabel acak. Nah, ini yang dinamakan dengan interval estimate atau penghampir selang. Oke, terima kasih dan sampai jumpa di segmen berikutnya.